Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa dalam program Market Review bersama saya, Prasetyo Wibowo, yang akan membahas beragam isu yang menjadi penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan mencermati sejauh mana tingkat konsumsi masyarakat saat libur lebaran. Apakah sesuai dengan ekspektasi dari para pelaku pasar? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah memproyeksikan pergerakan ekonomi selama libur lebaran tahun ini bisa mencapai 380 triliun rupiah. Hal ini berdasarkan prediksi jumlah orang yang melakukan perjalanan selama musim mudik lebaran yang mencapai 190 juta orang. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyebutkan pergerakan ekonomi selama libur lebaran tahun 2024 akan memberikan dampak signifikan terhadap geliat perekonomian di dalam negeri, di mana aktivitas perjalanan tersebut bisa menggerakkan ekonomi hingga mencapai 380 triliun rupiah. Hal ini berdasarkan prediksi jumlah pergerakan orang yang melakukan perjalanan selama arus mudik dan arus balik lebaran yang mencapai 193 juta orang. Selain itu, pergerakan masyarakat selama mudik lebaran juga ikut menggerakkan sejumlah sektor usaha lainnya seperti makanan dan minuman, fashion, transportasi, hingga pariwisata. Bahkan besarnya perputaran uang yang sebagian besar berasal dari kota besar ke daerah tersebut ikut menggeliatkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di daerah. Meski demikian, sejumlah kalangan menilai momentum mudik lebaran tahun ini diperkirakan tidak terlalu memiliki daya gedor yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi seperti beberapa tahun sebelumnya. Rutinitas tahunan masyarakat ini masih dibayangi oleh adanya pelemahan daya beli masyarakat yang tergerus akibat melonjaknya harga sejumlah kebutuhan pokok. Akibatnya sebagian masyarakat lainnya lebih memilih untuk menahan konsumsi saat libur lebaran. Di sisi lain, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi terjadinya inflasi saat Ramadan dan Idul Fitri, di mana komoditas pangan seperti daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging sapi bisa memberikan andil inflasi terbesar saat Ramadan dalam 3 tahun terakhir. Namun kali ini beras diwaspadai menjadi salah satu komoditas yang mempunyai andil terbesar dalam inflasi bulanan. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, strategi menjaga konsumsi masyarakat pasca lebaran, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia. Selamat pagi, Pak Sarman. Selamat pagi Mas Pras, salam sehat dan semangat selalu, dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, sama-sama mohon maaf lahir dan batin Pak Sarman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan. Ini bicara mengenai tingkat konsumsi masyarakat, begitu, di mana momentum Ramadan kemudian ada libur lebaran yang diharapkan bisa menopang lagi laju pertumbuhan konsumsi masyarakat Indonesia yang ujung-ujungnya juga terhadap perekonomian nasional. Anda melihat bagaimana kalau kita review nih Pak Sarman dari kacamata Kadin Indonesia terkait dengan tingkat konsumsi masyarakat selama libur lebaran tahun ini? Ya, Mas Pras, terima kasih. Jadi kita memang harus bersyukur bahwa kita di Indonesia memiliki satu budaya yang unik. Ya. Dan itu tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Ya, ada memang beberapa negara, tapi kita memiliki tradisi mudik lebaran setiap tahun, dan itu menjadi pertama ajang perputaran uang terbesar di Indonesia dan juga sebagai ajang tingkat konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat yang cukup besar dalam hal ini. Nah, saya melihat bahwa tahun ini pergerakan manusia dalam arti kata jumlah pemudik kita ini sangat signifikan. Kalau di tahun 2023 sebanyak 123 juta, tahun ini hampir 193,6 juta jiwa, atau kalau kita bikin rata-rata satu keluarga itu 4 orang, maka itu setara dengan 48,6 juta keluarga dalam hal ini. Okay. Nah, kami melihat bahwa memang begitu banyak pergerakan manusia ini, maka di sana sangat berpeluang terjadi transaksi ekonomi dalam hal ini. Nah, kita lihat bahwasanya
kami dari Kadin kemarin sempat melakukan suatu hitung-hitungan ya. Oke. Kalau katakanlah satu keluarga itu membawa rata-rata itu 3.250.000 saja, maka diperkirakan sudah perputaran uang kita harus sekitar 157 triliun dalam hal ini. Itu rata-rata kami ambil angka yang konservatif lah, yang paling rendah. Padahal kalau kita lihat rata-rata itu bisa 5 juta, artinya bisa mencapai 250 triliun. Tapi kita ambil yang paling rendah saja dengan angka 157 triliun perputaran itu sangat efektif ya, meningkatkan konsumsi rumah tangga dan juga daya beli masyarakat kita selama musim libur Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Dan kita lihat memang bahwa gairah ekonomi sepanjang perjalanan mudik misalnya, kemudian juga di daerah-daerah tujuan mudik, kita lihat sangat-sangat produktif ya, berbagai sektor usaha yang ada di sana. Karena kebetulan Mas Pras, saya juga hari ketiga Lebaran itu melakukan perjalanan ke Kebumen, Jawa Tengah. Saya menyaksikan sendiri bagaimana gairah ekonomi yang ada di daerah. Begitu. Nah itu dia. Lantas seberapa besar momen libur Lebaran ini untuk bisa menopang lagi, menyokong perekonomian daerah begitu dengan adanya tadi pergerakan manusia yang mencapai 193,6 juta orang ini? Ya, jadi kalau kita lihat ya, seperti biasanya bahwa ketika masyarakat itu melakukan perjalanan ke kampung halaman, maka yang perputaran uang ini akan tersebar di berbagai sektor usaha, Mas Pras. Oke. Jadi misalnya mulai keluar rumah itu biasa belanja-belanja untuk kebutuhan-kebutuhan di kampung halaman itu sudah disiapkan. Ya, biasalah sandang, pangan, kemudian juga BBM. Nah, kemudian masyarakat kita yang mempergunakan non mobil pribadi, mereka akan naik kereta api, akan naik bus umum, akan naik rental, menyewa mobil dan segala macam. Jadi transportasi juga kena bagian cuan ini, Mas Pras. Yeah. Kemudian juga transportasi laut, penyeberangan, kemudian juga penerbangan, ini cuan semuanya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana UKM di daerah itu juga sangat produktif ya. Saya sempat melakukan interview lah kepada beberapa UKM yang ada di Kebumen misalnya. Mereka mengakui omsetnya itu bisa naik 100% sampai 150% dalam hal ini. Jadi artinya sangat efektif. Nah, kemudian di sana ada yang namanya restoran, kafe, hotel, kemudian juga UKM yang menjual souvenir-souvenir, makanan-makanan khas daerah, kain-kain khas daerah, mereka juga kebagian. Kemudian juga yang tidak kalah penting juga adalah tempat-tempat tujuan wisata. Apalagi kalau di Jawa Tengah itu bahkan sampai hari ke-7 itu adalah puncaknya. Jadi kalau kemarin itu adalah puncaknya, biasanya objek-objek wisata di sana itu sangat penuh dalam hal ini. Nah, di sana juga banyak yang namanya UKM makan dan minuman misalnya. Jadi kita lihat sangat produktif dan sangat-sangat bisa menggerakkan ekonomi di daerah dalam hal ini. Nah, tentu momentum Lebaran ini ya semua akan kebagian cuan di sektor usaha, dan waktu itu memang kami dari Kadin juga sudah menyampaikan kepada pemerintah daerah supaya melakukan monitoring dan pengawasan agar pelaku-pelaku usaha di daerah itu misalnya jangan sampai menaikkan harga jor-joran misalnya, jangan katakanlah membentuk ini jadi katakanlah menaikkan harga yang nantinya para pemudik kita itu enggan mengeluarkan uangnya dalam hal ini gitu. Tapi dalam prakteknya kami melihat bahwa tetap mereka dengan gaya yang agak murah gitu. Nah, Pak Sarman, yang menarik dicermati kalau memang tadi aktivitas dari perekonomian terutama di daerah begitu yang bisa terangkat dengan adanya momentum libur Lebaran, lantas bagaimana dengan ada pikiran banyak orang begitu, mungkin kita tahu juga adanya pelemahan daya beli masyarakat begitu dengan kenaikan harga bahan pangan, apakah itu memberikan dampak ataupun tekanan terhadap jumlah konsumsi yang akhirnya dibelanjakan oleh masyarakat? Tahan dulu jawabannya, Pak Sarman. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini.
kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan uang layak edar Bank Indonesia selama bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun 2024. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati bersama. Untuk tahun 2023 dan 2024 ada perbandingan mengalami kenaikan sekitar 4,65% pemirsa. Dari 188,8 triliun di tahun 2023 naik menjadi 197,6 triliun rupiah di tahun 2024. Dan berikutnya kita akan cermati dari pergerakan inflasi. Dari Desember 2023 sampai dengan Maret 2024 seperti apa pergerakannya? Baik, ini pergerakan secara tahunan dan juga bulanan. Untuk tahunan tercatat di Maret 3,05%, secara bulanannya 0,52%. Tapi tren dalam 3 bulan terakhir lah bisa dikatakan Januari ada kecenderungan naik. Begitu apakah karena momentum tadi adanya Ramadan, kemudian libur Lebaran dan juga kenaikan harga pangan yang memicu kenaikan inflasi di bulan Maret 2024. Selanjutnya kita lihat dari PMI Manufaktur Indonesia per Maret 2024. Ada kenaikan sekitar 1,5 poin pemirsa. Di Februari 2024 tercatat 52,7, kemudian Maret 2024 54,2 poin. Itu dia, berarti memang masih dalam level ekspansi untuk kinerja industri manufaktur di Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum KADI Indonesia. Pak Sarman, kita akan lanjutkan kembali bicara mengenai uang layak edar yang disampaikan begitu oleh Bank Indonesia naik 197,6 triliun rupiah. Berarti kan ini menjadi salah satu indikasi bahwa ada demand juga di masyarakat begitu untuk kebutuhan uang tunai, untuk yang mereka biasanya belanja kemudian berbagi terhadap keluarga mungkin di daerah. Anda melihat bagaimana dengan kondisi ini? Ada kenaikan 4,65% dibandingkan dengan tahun 2023 nih Pak Sarman. Ya, memang itu hal yang wajar ya, karena memang jumlah pemudik kita yang begitu banyak, otomatis memang bahwa Bank Indonesia mengantisipasi dengan uang tunai sebesar 197,6 triliun dalam hal ini. Nah, ini memang karena kebiasaan ya di daerah, bahwa di daerah itu kalau berbelanja masih banyak yang pakai uang kontan dalam hal ini. Sedangkan yang uang elektronik juga sebenarnya sudah cukup banyak. Nah, cuman memang Mas Pras, kita juga harus menunggu dari laporan Bank Indonesia apakah memang 197,6 triliun itu apakah memang habis semuanya ataukah memang masih ada yang tertahan. Nah, ini perlu kita menunggu sehingga kita bisa melakukan evaluasi dalam hal ini. Tapi yang jelas kalau kita lihat penyebaran daripada uang ini memang itu hampir merata di seluruh Indonesia selama libur Idul Fitri ini. Walaupun memang sekitar 60% itu ada di Pulau Jawa. 60%. Karena kebetulan memang jumlah pemudik juga menyebar 60% juga di Pulau Jawa, yaitu ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, Jawa Barat, ya, kemudian juga sampai Jabodetabek dan Banten dalam hal ini. Sisanya itu menyebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sampai Papua dan Maluku dalam hal ini. Jadi memang kalau kita lihat bahwa dengan libur yang cukup panjang dan juga dengan perputaran uang ini itu hampir menyebar di seluruh Indonesia dan juga itu sangat menggairahkan daripada konsumsi rumah tangga di masing-masing daerah, terutama yang menjadi tujuan daripada pemudik kita dalam hal ini. Oke. Bagaimana dengan perhatian sejumlah kalangan begitu terkait dengan adanya penurunan daya beli masyarakat yang dipicu oleh kenaikan harga pangan tadi, dan terlihat dari laju inflasi yang sudah disampaikan juga tadi ada kenaikan begitu Pak Sarman? Ya, jadi memang begini bahwa untuk tantangan kita memang menghadapi Ramadan Idul Fitri ini memang adanya kenaikan harga-harga pokok pangan kita, dan saya rasa itu bukan hanya dialami di Indonesia ya, di negara-negara luar juga sama dalam hal ini. Cuman kalau kami melihat ya, karena ini adalah momen Idul Fitri, memang ada penurunan. Tapi kita lihat gairahnya tetap tinggi, karena bagaimanapun yang namanya Idul Fitri ini momentum tahunan, biasanya konsumsi kita, masyarakat kita ya walaupun sedikit penurunan, tapi menurut hemat kami masih tetap pada posisi yang
yang baik dalam hal ini dan akan mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita baik di daerah maupun di nasional, karena di nasional kan itu ditargetkan sekitar 5%. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi kita di momentum Idul Fitri ini ada dua nih, ada kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi kita di kuartal pertama, ada juga di kuartal kedua. Ya, karena bulan Maret ini kan sudah terbagi dua nih Idul Fitri kita ini. Nah, kita berharap memang bahwa momentum ini akan mampu memberikan tingkat pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama sebesar 5% dan mudah-mudahan juga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua ini juga sebesar 5% dalam hal ini, sehingga target pemerintah secara akumulasi nanti pertumbuhan ekonomi kita di tahun 2024 ini bisa mencapai 4,8 sampai 5,1%. Oke, langkah strategis berikutnya mungkin perlu dicermati adalah bagaimana upaya untuk menjaga tadi tingginya atau sudah mulai adanya kenaikan tingkat konsumsi masyarakat ini pasca Lebaran begitu. Apakah ada penurunan yang cukup drastis nantinya di sana begitu, Pak? Ya biasanya sih otomatis ya, otomatis akan terjadi penurunan. Karena kalau kita lihat kenapa momentum Idul Fitri ini tingkat konsumsi tinggi. Pertama para pekerja kita itu kan mendapat THR, ya kan? Ada mendapat bonus misalnya, kemudian ada juga tabungan yang sudah disiapkan setahun sebelumnya dan itu dibelanjakan di momentum Idul Fitri ini. Nah biasanya setelah itu pasti ada penurunan. Ya katakanlah misalnya seperti industri manufacturing food and beverage misalnya, ya pasti akan terjadi penurunan misalnya. Nah makanya ya kita sangat berharap agar pemerintah mampu menjaga bagaimana agar ketersediaan harga-harga pokok pangan kita itu tetap tersedia, kemudian juga supaya demand supply itu dijaga, dan kita berharap pemerintah bisa menjaga agar konsumsi masyarakat kita ini bisa terjaga dengan harga pokok pangan juga yang stabil. Nah, kira-kira berarti apa yang perlu dilakukan begitu? Mengingat kan kita tahu upaya sudah dilakukan importasi untuk beras, kemudian beberapa kebutuhan pangan lainnya. Apakah nanti akan bisa mencukupi atau justru dengan demand yang sudah mulai turun nanti akan ada titik keseimbangan baru nih pasca Lebaran? Nah, kami melihat bahwa data dari pemerintah juga kan musim panen kita kan sudah mulai dalam hal ini, dan saya juga menyaksikan sendiri dalam perjalanan kita lihat sawah-sawah sudah mulai menguning nih Mas Pras. Artinya bahwa memang musim panen sudah mulai. Nah kita berharap dengan musim panen yang sudah mulai ini pemerintah mampu memberikan suatu informasi kepada pasar bahwa ketersediaan kita, masalah pokok pangan kita, beras ini sudah ada, sehingga kita harapkan pasar bisa merespon positif sehingga tidak terjadi gejolak-gejolak harga pangan yang kita harapkan akan tetap mendorong daya beli masyarakat kita tetap pada posisi yang produktif. Karena kita tahu bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi kita sangat-sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga kita. Hampir 60% pertumbuhan ekonomi kita sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Sehingga memang kolaborasi pemerintah antar kementerian ini harus dijaga terus bagaimana mengantisipasi agar harga pokok pangan kita ini stabil. Kemudian yang paling penting juga adalah ke depan kita juga harus mengantisipasi daripada dampak perang yang saat ini sedang terjadi. Banyak pengamat memperkirakan bahwa bisa-bisa nanti BBM juga akan mengalami kenaikan. Nah ini juga harus diantisipasi oleh pemerintah, karena BBM ini juga menjadi salah satu kebutuhan masyarakat kita, industri kita dalam hal ini ini juga menjadi salah satu yang perlu diantisipasi oleh pemerintah dalam hal ini. Baik, itu dia memang perlu dicermati dengan kenaikan eskalasi lah bisa dikatakan begitu ya, perang yang semakin meluas Iran Israel begitu, dan ini berdampak terkait dengan harga minyak mentah dunia dan tentunya harga BBM, karena sudah kita Indonesia bisa dikatakan menjadi net importer begitu ya untuk BBM. Kita akan bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Pak Sarman, tahan dulu jawaban Anda, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan menarik ini bersama dengan Bapak Sarman Simanjorang, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia.
Ya, Pak Sarman, baik, kita akan lanjutkan kembali. Lantas bagaimana dengan strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha, juga khususnya Kadin Indonesia dalam menyikapi tadi upaya-upaya untuk menjaga bahwa momentum dari libur lebaran meskipun pasti ada penurunan tapi tetap terjaga nih untuk tingkat daya beli masyarakat, di samping tadi ada tekanan dari global ya dengan eskalasi yang meluas perang antara Israel dan juga Iran ini, Pak Sarman. Iya, tentu memang kita berharap ya agar habis Idul Fitri ini konsumsi rumah tangga kita tetap produktif dalam hal ini. Nah, untuk itu memang dunia usaha kita berharap tetap melakukan suatu inovasi-inovasi, kemudian juga strategi-strategi kepada para konsumen kita. Ya, tentu memang dengan pertimbangkan dengan harga-harga tetap yang terjangkau dalam hal ini. Kemudian dari sisi pemerintah, tentu di depan mata kita lihat bahwa geopolitik ini semakin meningkat nih. Ya, ekskalasi adanya serangan dari Iran ke Israel ini juga akan pasti mengganggu perekonomian global dan juga akan berdampak perekonomian nasional dalam hal ini. Nah, tentu kita berharap agar pemerintah sudah melakukan suatu langkah-langkah antisipasi ya, apabila memang sampai nantinya harga minyak misalnya bisa naik, kemudian juga pasti akan mengganggu juga lalu lintas perdagangan, karena kalau kita lihat sampai harga minyak naik, tentu ini juga pasti akan merambat juga nantinya juga naik ke biaya-biaya produksi, kemudian juga tentu juga nanti akan kenaikan berbagai komoditi, tentu ini juga akan menekan daripada konsumsi rumah tangga kita. Tapi kita yakin bahwa pemerintah sudah bisalah saat ini dengan eskalasi yang ada mengambil langkah-langkah yang antisipasi, sehingga kita harapkan ekonomi kita tetap tumbuh positif di tahun 2024 ini. Apalagi kita lihat bahwa setelah selesai nanti Pilpres ya, ini lagi masih ada lagi yang namanya Pilkada Serentak, Mas Pras. Betul. Nah, Pilkada Serentak ini juga tanda kutip kan itu semua akan diikuti oleh bupati, wali kota, gubernur seluruh Indonesia. Ini juga bisa memberikan kontribusi juga terhadap konsumsi rumah tangga kita dari sisi berbagai pelaku usaha, Mas Pras, dalam hal ini. Sehingga memang habis Idul Fitri ini kita berharap bahwa tetap konsumsi rumah tangga kita bisa terjaga dengan baik. Optimisme Anda sendiri bagaimana? Karena kita tahu ada momentum setelah Ramadan, kemudian Lebaran, kan nanti ada libur Idul Adha lagi begitu. Kemudian nanti juga ada momentum Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Nah, kan kita tahu cyclical yang biasa terjadi tahunan harusnya bisa dioptimalkan dong, Pak Sarman. Ya, jadi kita kan sudah saya katakan bahwa memang kita kan memiliki dua momentum-momentum yang perputarannya cukup besar, yaitu adalah Idul Fitri dan juga Nataru, Tahun Baru. Nah, kemudian tahun ini juga ada pesta demokrasi, yaitu adalah pemilihan kepala daerah seluruh Indonesia. Baik. Ini juga kan yang namanya para calon-calon pasti juga akan menyediakan belanja kampanye mereka, belanja untuk kebutuhan sosialisasi mereka. Tentu juga ini akan menggairahkan perekonomian kita juga. Nah, kemudian juga momentum-momentum pada saat libur-libur panjang ini juga harus dimanfaatkan oleh pemerintah kita, terutama pemerintah daerah. Jadi kami sangat berharap dari dunia usaha agar pemerintah daerah itu betul-betul proaktif ketika ada melihat bahwa ada libur panjang yang harus dimanfaatkan oleh para pelaku usaha di daerah. Jadi bagaimana supaya para katakanlah masyarakat kita yang melakukan liburan itu juga mendapat pelayanan yang baik, dengan harga juga yang baik, dengan pelayanan yang baik, sehingga perputaran itu juga nanti pada hidup-hidup tertentu itu bisa dimanfaatkan juga untuk mendorong konsumsi rumah tangga kita, dan itu bisa dinikmati juga oleh para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah dalam hal ini. Kita dari Kadin masih tetap optimis ya, dengan kolaborasi dan kerjasama ya, walaupun nanti ada terjadi transisi kepemimpinan, kita sangat berharap bahwa ekonomi kita bisa tetap tumbuh di angka 4,8 sampai 5,2% tahun ini sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, sektor-sektor apa saja yang masih menjadi andalan kalau menurut Anda begitu, Pak Sarman? Sehingga tadi yang penting kan adalah daya serapnya nih terhadap tenaga kerja lokal. Ya, tentu memang kalau kita lihat bahwa
hampir seluruh sektor-sektor kita produktif ya. Katakanlah misalnya manufacturing, ya makanan dan minuman, tetapi itu produktif. Sektor pariwisata juga produktif dalam hal ini ya. Yang jelas bahwasanya memang yang perlu sangat-sangat dijaga, yang saya katakan tadi adalah yang namanya harga pokok pangan kita itu harus perlu dijaga oleh pemerintah supaya harganya itu tidak naik signifikan. Itu kemudian kebijakan-kebijakan yang lain seperti misalnya harga gas, harga BBM, tarif listrik itu juga kita harapkan juga tidak mengalami kenaikan karena itu juga nanti akan bisa melemahkan daya beli masyarakat kita gitu. Jadi pemerintah harus antisipasi, harus berpikir panjang apabila menaikkan hal-hal yang bersentuhan langsung dengan kehidupan orang banyak karena itu akan mengganggu daya beli masyarakat kita di kondisi saat ini. Dan itu didukung juga dengan data tadi PMI Manufaktur Indonesia yang katanya juga ini disampaikan tadi masih berada di atas level-level ekspansi begitu Pak Sarman. Ya, jadi memang gini ya, bahwa manufaktur kita ini juga kan banyak juga yang pertama melakukan ekspor ya dalam hal ini. Nah, jadi ya dengan kondisi geopolitik yang saat ini tentu juga ini juga akan memukul mereka juga ya. Katakanlah misalnya seperti sektor industri padat karya misalnya. Sampai saat ini kan juga mereka juga masih sangat-sangat belum produktif sekali ya akibat daripada daya beli atau katakanlah pesanan dari buyer mereka itu sangat-sangat turun drastis dalam hal ini. Ya, kemudian juga dengan perkembangan geopolitik yang saat ini ada, ya ini juga menjadi ancaman juga dari manufaktur kita, terutama yang memang mereka saat ini banyak melakukan ekspor keluar. Gitu. Oke, berarti tetap aja masih ada tantangan yang dihadapi gitu ya, khususnya untuk kegiatan ekspor kita begitu. Baik. Jadi kami dari Kadin memang sangat-sangat apresiasi ya yang namanya kebijakan dari pemerintah Pak Jokowi. Bagaimana agar seluruh belanja pemerintah daerah, pemerintah pusat, BUMN itu mengutamakan produk-produk dalam negeri. Itu menjadi salah satu catatan yang harus diterapkan sehingga belanja kita yang hampir 1.200 triliun itu kalau berputar itu sangat-sangat signifikan juga untuk meningkatkan konsumsi kita, juga bisa memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi kita dalam hal ini. Itu dia, berarti memang intinya adalah kolaborasi begitu ya. Baik Pak Sarman, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Sarman. Terima kasih Mas Pras, salam sehat, semangat selalu.